Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Dunia politik di tanah air kita memang semakin panas ya. Namun kalau misalnya kita beralih untuk melihat ke belakang, itu banyak sekali hal-hal yang ternyata tidak diketahui publik. Bisa dikatakan mencengangkan, bisa dikatakan mengejutkan, dan bisa saja ada orang mengatakan kok bisa begini ya gitu. Nah, hal ini juga berlaku kepada Anies Baswedan. Permasalahan dirinya dengan beberapa aktor atau tokoh-tokoh politik ternyata itu berbanding terbalik dengan kisah lama yang sempat dijalaninya. Di antaranya adalah mungkin ya ada perseteruan antara dirinya dan Jokowi pada saat ini. Namun bila kita melihat kilas balik ke belakang, ternyata Anies Baswedan ini pernah sangat berjasa sekali atas kemenangan dari Jokowi dan JK pada tahun 2014. Di mana dirinya pada saat itu sempat menjadi juru bicara dari Jokowi dan juga sempat menjadi tim transisi ketika Jokowi itu menang pada tahun 2014. Nah, masalah tim transisi ini ternyata sangat menarik ya, dikulik bersama dengan koleganya yang pada saat itu juga masuk ke dalam tim transisi Jokowi, di mana sebelumnya yang kita tahu pada saat itu adalah yang menjabat presiden yaitu SBY. Nah, peralihan antara SBY dengan Jokowi ini ternyata memiliki cerita menarik dan sangat mendalam ya. Dan pada saat ini ada video yang sayang untuk dilewatkan, yaitu podcast antara Bung Faisal Akbar yang pada saat itu juga masuk ke transisi dan juga Anies Baswedan. Nah, jadi sangat sayang sekali kalau dilewatkan, hanya sekitar 8 menit kurang lebih. Nanti kita bisa mendengar dan menyaksikan langsung bagaimana proses atau kendala apa saja yang dialami oleh Faisal Akbar dan juga Anies Baswedan pada saat menjadi tim transisi dari Jokowi JK. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Saya kedatangan sahabat saya, Alhamdulillah, Mas Anies Baswedan. Kakak Anies, thank you ya. Terima kasih, Alhamdulillah, saya senang sekali bisa sampai. Cerita kita panjang, cerita kita panjang. Kayaknya panjang. Foto di depan tadi ngingetin banyak hal. Coba tampilkan sebuah foto. Iya, Masya Allah. Coba Kakak Anies jelasin seperti apa. Ini tim transisi 2014. Ini foto yang ini hari Senin, kalau nggak salah ya, tanggal berapa gitu. Saya belum tahu ini kita mau bikin apa pada saat ini. Ya. Oke. Kemudian setelah itu kita jumpa pers di atas dengan bar ini. Nah, ini foto resmi tim transisi. Itu foto resmi ya? Iya. Terus yang sebelah sana itu, ini adalah tim kerja. Masing-masing ada tugas di sini. Kakak Anies itu, para pemirsa, menangani seluruh yang berhubungan dengan rakyat, pertanian, nelayan, kesra lah pokoknya. Ya, semua pendidikan, kesehatan, nelayan, pertanian, maritim, semua yang terkait kesra. Wih, itu kerja besar waktu itu, banyak sekali yang terlibat. Jadi di belakang, ini kan kelihatannya kalau di sini kita cuman berapa tuh? Berlima. Iya. Tapi di kedeputian saya aja puluhan. Tempat kakak banyak. Saya menangani infrastruktur kan. Awalnya migas juga. Tapi karena saya berantem dengan almarhum abang kita Ari Sumarno. Abang Ibu ini. Iya, soal tim yang akan bekerja situ dulu. Ya udahlah, saya bilang akhirnya diambil gitu. Iya, Saya ini. Oh iya ya, Masya Allah, waktu berjalan cepat. Iya. Ini tim transisi pada saat kemenangan Pak Jokowi tahun 2014, di mana kemenangan itu sangat dramatik ya, karena kita bekerja dalam situasi yang semuanya serba minus. Dan Kakak Anies sebelum menjadi menangani Skesra kan juru bicara tim ya. Saya pernah ditanya orang, Pak Anies itu apa sih tugasnya sebagai juru bicara? Saya buat menjadi sederhana.
membuat seluruh apa yang dipikirkan Pak Jokowi itu menjadi indah. Kakak Anies, boleh dijawab, boleh tidak. Tapi bagian ini saya mau tanya soalnya. Dan di sini ada dalam daftar saya. Saya harus melakukan banyak hal untuk menjawab gugatan banyak orang tentang peran saya dan kita di masa itu. Dan saya jawab bahwa untuk periode pertama saya kekeh mengatakan bahwa apa yang kami bikin di sini, di tim transisi ini, di tim di mana kemudian kita menyiapkan rencana pemerintahan Pak Jokowi 1 tahun ke depan dan selanjutnya dengan sangat rigid, itu masih berusaha untuk dipenuhi. Tapi saya tidak lagi bisa mempertanggungjawabkan itu apakah dilakukan atau tidak pada periode kedua. Kakak Anies, pikirannya seperti apa? Ada harapan besar ya waktu itu tentang perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dan ingat, hasil yang muncul sangat teknokratik. Kalau tahu bahwa ini akan diangkat, saya akan bawa dokumennya itu. Saya masih simpan dokumennya. Saya nggak bawa di sini. Itu dokumennya itu tebal sekali dan itu dibagikan untuk setiap menteri. Ya. Sehingga semua menteri baru yang terpilih itu semua menerima masing-masing dokumen. Sehingga yang dipekerja teknokratik itu artinya apa sih? Teknokratik itu artinya mengurus tentang kebijakan, tentang apa yang harus dikerjakan. Jadi bukan politiknya, tapi kebijakannya. Nah, bahkan di periode awal itu ya, Kakak Akbar kalau masih ingat, penentuan komposisi kabinet, semua nama dikirim dulu KPK. Dan ributlah waktu itu. Stabilo kuning, stabilo merah dan segala macam itu. Ya, merah, kuning, hijau nggak salah. Jadi ini sebuah awalan yang pada waktu itu saya rasa dirancang dengan keseriusan, dengan orientasi pada kebijakan. Nah, setelah itu berjalan, mulai terjadi berbagai kebaruan yang di luar kendali kita. Tapi saya melihat di masa itu sebetulnya ada satu transisi yang cukup serius. Kalau tidak salah ini sekitar bulan Juli, lalu bekerja 2,5 bulan sampai Oktober, dan itu fokusnya memang pada kebijakan. Saya rasa pada waktu itu juga Pak Presiden Jokowi, presiden terpilih waktu itu, rutin berdiskusinya juga tentang kebijakan, paling nggak dengan kita ya, itu orientasinya pada kebijakan. Jadi ini adalah satu periode transisi yang antara pemerintah satu dengan berikutnya itu bukan dibilang serasi, sejalan. Kan era sebelumnya era Pak SBY, era sesudahnya era Pak Jokowi, saya ingat mengatur rencana pertemuan saja itu perlu waktu pada waktu itu, dan berkomunikasi dengan kementerian-kementerian untuk kementerian-kementerian pemerintah sebelumnya dengan tim transisi kan nggak gampang. Saya malah dapat serangan waktu itu. Saya ingat menemui Menteri Perhubungan, Pak siapa dari Demokrat itu, Pak Mangindaan. Terus kemudian diserang. Padahal sebenarnya kami pengen tahu aja. Saya bawa tim saya ke situ. Diterima dengan resmi. Tak ada yang merasa tertekan. Tapi kemudian ditekan, diserang kita. Dan ya, memang pada masa itu ya karena tadi pemerintah baru dan pemerintah lama, lalu juga kebiasaan transisi itu belum terbentuk. Belum terbiasa. Ya. Padahal ini juga salah satu
Kak Akbar, yang perlu menjadi perhatian bahwa kita sudah melakukan reformasi untuk kebebasan berpartai sehingga partai politik bebas. Kita reformasi hubungan pusat daerah. Kita reformasi hubungan antar negara, antar lembaga tinggi negara. Sesudah reformasi kemarin. Tapi kita belum secara serius menata transisi antar pemerintah. Padahal demokrasi itu mengasumsikan bisa terjadi perubahan. Sementara sistem yang kita miliki di sini itu asumsinya presiden terpilih lagi terus-menerus. Wali kota terpilih lagi terus-menerus, bupati terpilih lagi terus-menerus. Sehingga sistem itu tidak didesain untuk bisa mudah mengakomodasi perubahan. Ya, itulah tadi obrolan ya antara sesama mantan tim transisi Jokowi JK pada tahun 2014. Nah, diangkatnya Anies Baswedan menjadi seorang juru bicara calon presiden ini tentu tidak main-main ya. Karena mereka melihat sejarah atau latar belakang dari Anies Baswedan sendiri. Karena memang seperti kita tahu bahwa Anies Baswedan ini sempat meraih gelar doktornya itu di Illinois pada tahun 2014. Nah, pada tahun 2007 Anies Baswedan ini sempat diangkat menjadi rektor termuda pada saat itu ya, untuk memimpin sebuah universitas yang bernama Universitas Paramadina. Dan pada tahun 2014 atau sebelumnya itu Anies Baswedan sempat mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Nah, latar belakang pendidikan inilah yang membuat tim Jokowi akhirnya kesemsem ya, ingin mengangkat Anies Baswedan menjadi juru bicaranya, dan terbukti pada saat itu menang melawan Prabowo. Sehingga Anies Baswedan kembali diajak untuk menjadi tim transisi. Kalau kita lihat tadi ada foto-fotonya ya, ada Bung Hasto Kristianto dan juga Bung Faisal Akbar. Nah, menariknya di sini adalah Anies Baswedan dan Faisal Akbar ini menceritakan bagaimana ya bisa dikatakan ada baiknya, ada serunya, dan juga ada ngerinya ya. Dimana bisa dikatakan tim transisi ini mungkin adalah tim yang bekerja itu di era reformasi. Karena menurut cerita dari Bung Faisal Akbar sendiri, ya sepertinya memang budaya di tanah air belum terbiasa dengan tim transisi ini. Karena tim transisi ini adalah mengakomodir semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh presiden sebelumnya, yaitu SBY, ke Presiden Jokowi, sehingga banyak sekali hal-hal yang membuat mereka berdua ini tidak bisa bekerja secara maksimal. Ya, seperti kita dengar tadi dari Bung Faisal Akbar, dia mengatakan kalau banyak sekali rintangan-rintangan dan juga hal-hal yang sepertinya dihambat ya, di mana mereka ini awalnya ingin mencari ada masalah apa, sehingga mereka bisa melanjutkan dan bisa menyelesaikan. Namun banyak sekali cobaan dan juga hambatan-hambatan ya. Ya, seperti kita dengar tadi barusan. Jadi seperti itulah video kita kali ini. Semoga bisa menjadi pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Bila memang ingin ada yang sampaikan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Aiden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata dan salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.